Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi amma yasbihuna fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, karuniakan kepada kami rahmat, kasih sayang dari sisi dan berikan kepada kami ya Allah rasyda, petunjukmu yang sempurna dalam urusan kami. Amin. Surat Al-Kahfi ayat 10. Jadi para pemuda ini dalam kesulitan berat menghadapi penguasa yang zalim, lalu mereka bersembunyi di dalam gua, dan gua ini 300 tahun lebih mereka di dalam gua, ditidurkan, diurus oleh Allah. Rumit. Tidur 300 tahun lebih ini bukan sederhana. 3 abad. Metabolisme tubuh, oksigennya, kita tahu hanya dalam beberapa hari saja punggung ini bisa melepuh kalau dia terus berbalik. Tapi ratusan tahun beres. Mengapa? Karena dia berdoa kepada Allah supaya diberikan kasih sayang Allah dan yang tadi disebut rasyda itu. Kali ini kita kaji kembali Ar-Rasyid. Maaf, saya senang sekali dengan kajian ini. Islam Ar-Rasyid adalah salah satu asma Allah, nama Allah yang artinya maha tepat tindakan. Kecuali kalau jadi itu bahwa siapapun yang meyakini Allah maha tepat tindakannya dan menyerahkan urusannya kepada Ar-Rasyid, akan diuruskan. Sangat berat bagi kita untuk mengarungi hidup ini kalau tidak dituntun oleh Yang Maha Tahu. Benar? Karena kita tidak tahu contoh rezeki kita tidak tahu di mana. Tapi Allah yang menciptakan rezeki kita tahu rezeki untuk kita di mana. Allah Maha tahu mana yang halal, mana yang makruh, haram. masih kubah karena memang tidak satu. Kalau kita bergantung ke Allah, nanti diilhamkan keinginannya juga yang baik-baik. Orang yang paling beruntung adalah orang yang diilhamkan kepada dirinya keinginannya apa yang akan Allah berikan yang terbaik. Janji anak Dikasih 5 miliar nggak pengen, dikasih 2 miliar tidak pengen, pengennya mah 15 juta untuk umroh. Dan itu yang bakal Allah kasih. Orang yang paling enak dalam hidup adalah yang menginginkan apa yang akan Allah berikan untuk dia. Pasti kejadian itu. Orang yang paling sengsara adalah menginginkan yang tidak ada takdirnya buat dia. Sampai air mata darah, adu belajar, pasti tidak ketemu, memang tidak ada jatahnya.
Bagaimana supaya tahu mana yang buat kita? Inilah doa. Sudah apa belum? Jangan tersinggung ya, wajah-wajah saudara itu wajah-wajah banyak masalah ya. Persis seperti yang ceramah ini. Wow, bingung benar kita ini. Kita tidak tahu di mana rezeki, tidak tahu bagaimana cara ngurus anak yang baik, tidak tahu bagaimana keputusan yang paling tepat. Tapi Allah wa dan Allah bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Menurut saya sih bodoh kita ini kalau sibuk ngandelin diri sendiri. Ya, udah jelas ilmu nggak ada, dikit, pengetahuan rendah, pengalaman minim, mau ngarungin hidup, ya mendingan dituntun oleh Allah yang Maha tahu segala-galanya. Benar? Jangan kalau contoh ini wajah-wajahnya di jodoh ini, atau pusing, akhwat segitu banyaknya, tapi milih dari dulu gagal terus ya. Atau minta ke pencipta akhwat, duhai Allah pencipta setiap akhwat, berani dah kayak gitu. Asal ada kurang enak di hati mah boleh. kurang mensyukuri. Engkau menciptakan saya, Engkau ciptakan saya jadi manusia normal. Saya juga ingin nikah. Buat saudara saya mudah ya. Ini awat segini ramenya, digeger kalong saja ribuan. Bingung. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa yang Kau gariskan untuk saya. Saya memang gak mau sembarang suka, kecuali suka kepada pilihan. Rabbana, gimana? Benar? Allahumma barik lana, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Aduh, didengar tidak oleh Allah tuh. Jarang yang minta jodoh kayak ini, biasanya ngotot. Ya Allah, dia hambamu, saya hambamu, balikan hatinya ya Allah, balikan hatinya ya muqallibal qulub. Jangan kesana kesini aja ya Allah, jangan suka ngatur Allah lah ya, belum tentu baik yang kita sukai. Benar? Mendingan pasrahkan ke Allah. Allah tahu ini hambanya benar-benar minta diaturkan, diatur. Selama ini aja kita ngaco diatur ya. Jadi kalau kita lihat apa-apa, Ini jarang loh hadirin yang mengeluarkan doa ini. Memang posisi kita harus zero, tekan keinginan. Allah tahu kita naksir someone ya, padahal rezekinya sampai misalnya. Usah malu. Tekan. Ini hanya saya yang senang. Engkau ya Allah, tekan sampai berada di gimana Allah aja. Itu enggak banyak. saudara lihat saya. Ini wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dicukupi. Karena dia sudah ikhtiar yang lebih tinggi daripada
pilihannya, dia lebih suka pilihan Allah. Berarti dia sudah lebih yakin kepada pilihan Allah lebih baik dari pilihannya, dan kekuasaan hanya milik Allah, bukan miliknya. Ini nggak banyak orang yang masuk wilayah ini. Yang kedua, tekan keinginan kita sampai ingin Allah memberikan yang terbaik. Masya Allah. Allah tahu kan? Orang seperti ini Allah tahu tidak? Tahu, pasti tahu. Karena tidak ada yang tersembunyi. Ini beda nih dibandingkan tukang otot sorotot, marah rotot ya. Ini mah pasrah. Masya Allah. Bukan hanya pilihan jodoh, kerja, waktu juga. Saya misalkan saudara pengen sesuatu, pengen umroh kapan, pengen haji kapan. Bagi yang yakin ke Allah, monggo ya Allah, sedoyo-doyo, sadaya-daya maksudnya. Saya daftar sudah, kuota sudah, manasik sudah. Mana saja waktu terbaik pilihanmu ya Allah. Allah senantiasa dalam kesibukan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Minta dituntun supaya sempurna. Sudah nyoba begitu belum? Nah, saya diajarin guru saya enggak lepas dari doa ini. Jangan lepas karena kita enggak tahu bagaimana. Kita ingin sing sempurna urusan tuh, mulus, semut, enak, sesuka terus, aduh mantap. Makanya jangan ngatur Allah waktunya, jangan ngatur Allah bentuknya, jangan ngatur Allah caranya. Kalau gitu apa ikhtiar kita? Ikhtiar kita sih tetap aja yang dulu 5 us. Masih ingat? Apa coba? Apa absen ya ini? Lihat kiri kanan mau nyontek ya. 1, apa? Ikhtiar kita mau fokus aja. Bagaimana punya hati yang tulus. Hati yang tulus tuh hati yang udah enggak ada harap-harapan apapun dari makhluk. Saudara pikir berbuat baik itu gampang? Enggak. Ada yang berbuat baik supaya dianggap baik. Tidak termasuk tulus yang berbuat baik supaya dianggap baik. Berbuat baik supaya dia balas budi. Berbuat baik supaya dia tertarik. Itu enggak tulus tuh. Kita berbuat baik supaya dia tertarik. Kita berbuat baik supaya dia ngomong kemana-mana kita baik. Kita berbuat baik supaya dia hutang budi. Kita berbuat baik supaya dia naksir kita. Itu enggak tulus tuh. Enggak masuk wilayah yang bakal ditolong. Berbuat baik saja. Ngasih permen ke adiknya, kasih aja. Tidak usah bilangin sama kakak ya. Adiknya saja dikasih 1 ember, kakak 1 drum. Ini nggak ikhlas. Dan lakukan tanpa pamrih apapun. Ini fokus. Yang kedua apa? Kamu nggak tahu sih. Ibadah harus bagus. Dan fokus sekarang. Perbaiki ibadah. Hati punya keinginan, Allah udah tahu. Hati ingin sesuatu, Allah udah tahu. Allah tahu juga kita lagi neken perasaan kita nih, nggak mau ngatur Allah. Tahu, sing bagus tahajudnya, sing bagus sholatnya, diperbaiki. Ke sana. Allah lihat tidak nih? Lihat. Bagi kalau udah punya keinginan, bukannya banyak mintanya, banyak ibadahnya. Dan keinginannya itu ingin dipilihkan oleh Allah. Kira-kira dipilihkan yang sedang, yang jelek, atau yang terbaik? Baik. Bagaimana kalau pilihan Allah nggak cocok dengan keinginan kita? Milik Allah. Jadi gampang. Masa Allah nggak ngerti sih? Ini saya kasih tahu rahasianya ya. Misalkan ini yang dramatis-dramatisnya.
Saudara pengen si A, jangan A, X lah, kalau A ada kejadiannya. Saya mati. Saudara pengen si X, Allah tahu nih, ini ngincer yang ini. Tapi saudara benar-benar neken, dipasrahkan ke Allah. Allah Maha tahu ini bahaya nih kalau barengan, ya. Allah Maha tahu karena si X juga ciptaan Allah. Allah tahu karakternya. Mau dikasih si Z. Pada tahun 622 Bagaimana jadi ke sini? beliau berpindah dari Melepaskan gampang karena hati kita milik Allah. Sekarang seneng berat digicurkan oleh Allah jadi tiis. Tahu tiis? Cool. Kenapa kemarin cinta sekarang jadi lempeng? Karena Allah yang nanam cinta, Allah juga yang ngambil, paham? Wah, rasanya berat, nggak ada yang berat. Kalau Allah mau meringankan, ya ringan. Paham hadirin? Jadi jangan ngatur ke Allah. Bagaimana mungkin jiwa kami sudah terikat? Dilepasin aja ikatannya ya, seperti tali sepatu, beres. Jangan suka membatasi pertolongan Allah, ya. Tanpa izin Allah, Itu perusahaan andalan. Kalau tidak ada perusahaan ini, keluarga kami bagaimana? Dibangkrutin oleh Allah, habis nggak apa-apa. Allah bikin jalan yang lain, nggak susah. Otak kita tuh nggak bisa menjangkau rahasia perbuatan Allah, ya. Makanya jangan banyak ngatur ke Allah tuh. Sing bagus ibadahnya, ya. Kalau saudara punya keinginan dekat dengan Allah, fokus perbaiki ibadah. Sing bening hati itu, sing putus harapan. Berbuat, tapi jangan ngarep apa-apa dari makhluk. Nah, anteng aja Allah pertemuan ini izin. beres lah. Dari dulu juga diatur beres, ya nggak? Halo? Ini kan nggak jelas datang ke sini mau ada rencana atau tidak. Bapak dari mana? Dari Jakarta. Sudah sering di sini terbaru, Pak? Kayaknya baru. Tahu dari mana coba? Motret, Pak. Bapak motret itu ciri-ciri Bapak baru. Udah lama nggak apa-apa. Makanya saya malu juga ya. Nanti Bapak motret ini yang dekat ya, Pak. Tapi begitu Allah mengatur semuanya, ya kan? Beres ada. Dan kalau Allah mau menakdirkan sesuatu, pasti Allah ciptakan jalannya sampai takdir itu terwujud. Ini seperti di sini sekarang, Bapak mau takdirnya di sini ada, dibuat sehat, kendaraan ada, jalan lancar, betul? Tidak ada kendala, duduk di sini nggak direbut orang, betul? Malam ini kita akan Niatnya sholat. menyegarkan kembali. Niatnya sholat tarawih ketemu saya. Jadi nggak pengen ketemu saya. Mau jadi bonus gitu ya, Pak ya. Apa-apa ada sana. Ya memang nggak usah disangka semua kata saya juga. Jadi Bapak dari Jakarta niat tarawih, tahu-tahu ketemu yang ini gitu. Lumayan kan, Pak? Alhamdulillah, semuanya juga ada yang di Istiqlal nggak pernah berhadapan ya. Sekarang saya mau nggak ada yang jaga, Pak, di Istiqlal. Itu yang jaga tuh sama-sama jamaah, Pak. Baik, ya begitulah. Ada yang niat taraweh ketemu yang ini, ya ada yang ngatur semuanya. Enak ya, kalau diatur oleh Allah suka banyak jadi lebih bagus dari yang kita inginkan. Yang ketiga apa? Bingung saudara. Hidup harus lurus. Sekarang mah nggak usah neko-neko, lempeng hidup Maya. Mari Cik, nggak mau nyontek, enggak. Kita ngomongin orang nggak mau, karena mau lempeng aja. Allah suka lakukan, Allah tidak suka tinggalkan. Ini ngobrolin orang lain Allah suka,
tidak, nggak mau. Maaf, saya emang nggak tertarik. Beda angkot susah. Jangan ngomong gitu. Dah, mendingan nggak tahu aja. Daripada tahu jadi kotor hati, mending nggak tahu, betul? Orang itu sebel sama, terserah mau sebel mau senang, itu urusan pribadinya dengan Allah. Urusan kita mah jaga aja hati, jangan sampai kau kotori. Gitu, pokoknya mah lempeng ya. Halo? Orang lain bisnis mau licik, sok aja, kita mah lurus-lurus aja, nggak apa-apa, untung kecil, yang penting pas perlu cukup, gitu, nggak apa-apa, nggak harus besar kok untung, yang penting pas perlu cukup. Nabi sendiri sering Untung 2 juta sehari nggak apa-apa. Pokoknya malah nggak usah capek-capek ngatur Allah ya. Kita punya keinginan tuh bukan supaya Allah sesuai dengan keinginan kita, bukan. Kita punya keinginan tuh supaya kita selalu merunduk ke Allah, gitu. Jelas nggak nih hadirin? Ini penting nih. Kita harus doa, kita harus punya keinginan supaya kita tuh ngerunduk ke Allah tuh. Merasa kita ini bodoh, Allah yang maha tahu, kita ini lemah, Allah yang kuasa, kita ini nggak punya apa-apa, Allah pemilik segalanya. Itu inti dari keinginan tuh, jadi ngedepruk ke Allah, bukan ngatur Allah. Halo? Kita kan nggak tahu mana yang terbaik buat kita, betul? tingkat sosial Ini ekonominya asik saat di sini. ini konflik. Saudara pernah lihat nggak, anak kecil itu paling enak dalam pelukan orang tuanya, ya kan? Ngedaplok, dia ngerasa aman. Ya, saya punya anak kecil, kalau udah ngedaplok, kayaknya aman sekali. Kita tuh, kalau mah nggak mungkin kayak gitu, tapi ilustrasinya sing pasrah, dan nggak mungkin anak kecil cekik sambil, nggak mungkin. Mustahil. Anak udah pasrah masa dicekik, paling dibelai, dikecupin, betul? Tepuk sayang, itu kan begitu. Kita juga kalau ke Allah pasrah gitu, ikut, diurus oleh Allah. Selama ini jangan kita memikir sendiri, muter sendiri, ya kan? Atur strategi sendiri. Capek. Kita serahkan ke Allah, nanti Allah membimbing otak kita. Mikirnya jadi dipikirnya pikiran yang dibimbing oleh Allah. Keinginan yang dibimbing, geraknya kita dituntun oleh Allah. Ketemu orangnya, orang yang dipilihkan oleh Allah. Gitu. Dapat ilmunya, ilmu pilihan Allah. Beli buku yang dibacanya dipilihkan. Banyak buku tuh. Tapi kalau minta dipilihkan ke Allah kan dipilihkan nanti. Coba pergi ke perpustakaan, milih sendiri, pusing. Datang ke pemilik perpustakaan, saya ingin buku tauhid yang bisa tenang, kata pemilik perpustakaan. Dipilihkan, nih. Iya kan? Halo? Tausiah beliau yang Jelas? disampaikan kepada Enak. Anak nih ke orang tua, Bu, Pak, silahkan pilihkan jodoh untuk saya. Mungkin tidak orang tua dipilihkan preman, enggak. Ini anak baik, berbakti, soleh, ya, di rumah rajin, tidak pernah membangkang, akhlaknya baik. Coba ke orang tua, mari silahkan Bu, Pak, saya percaya kepada ibu bapak untuk memilihkan, saya mau pasrah aja. apa namanya ideologis. Kita pilihkan preman terjahat di kampung. Seleksi calon menantu, babak eliminasi. Pasti dipilihkan yang paling bagus. Istiqoroh orang tua juga, benar?
Kepercayaan dari anak ke orang tua nggak disia-siakan. Apalagi kepada Allah yang maha baik, yang mendahulukan kasih sayang daripada murkanya, yang mendahulukan cinta daripada kemarahannya, yang mendahulukan ampunan daripada balasannya. Ya, kita menyerahkan diri kita ke Allah, dibereskan. Makanya doa tadi betul-betul kunci, nggak banyak yang bisa doain. Karena biasanya nafsu, takut pilihan Allah nggak cocok dengan pilihan kita. Takut ada yang udahlah nggak usah diserahkan oleh Allah, udah banyak urusan. Itu dosa itu. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Surah Ar-Rahman ayat 29. Semua nih yang di langit dan di bumi itu ngarep-ngarep ke Allah, dan Allah senantiasa dalam kesibukan mengurus hamba. Tapi sibuknya Allah mengurus jam ini tidak seperti sibuk kita pak-pik-pak ya. Beres semuanya. Makanya cari tahu apa yang Allah suka, lakukan. Cari tahu yang Allah tidak suka, tinggalkan. Gitu aja. Oh, ngerokok, Allah suka tidak nih? Bagaimana cirinya Allah suka? Lihat bungkus rokok. Madu, baca. Allah suka nggak sama madu? Madu menyehatkan badan, metabolisme tubuh menjadi prima, awet muda, sumber energi, antibakteri, antioksidan yang kokoh. Wah, hidup ya. Habatus sauda, jintan hitam, obat segala penyakit. Rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, blongan, impoten. Yang diharapkan itu dari potret. Kalau Allah suka pasti bagus ya nggak? Merokok, jantung kedap-kedip. Udahlah, sederhanakan hidup ini ya. Allah suka, lakukan. Allah tidak suka, tinggalkan. Mau sedekah sih, ngeluarin 5.000, di sini ada 1.000. Lihat mana yang Allah suka. Yang mana Pak? Saya mah suka 6.000. Wah, waduh. Karena di sini masih ada 200. Nah, coba saudara kalau punya 5.000-an bagus dengan 5.000-an lepet, mana yang dimasukin ke kengsengnya? Pasti yang jelek gitu. Padahal sama-sama 5.000. Kalau Allah suka yang mana yang kita sedekahkan? Pasti yang terbaik. Nah, pilih apa yang Allah suka. Udah nggak usah ribet lah. Tanya aja, Allah suka yang mana? Kita pasti tenang. Dan hati kecil kita bakal tahu. Lakukan. Allah suka, lakukan. Allah tidak suka, tinggalkan. Itu aja sekarang. Ada sampah di pinggir jalan. Misalkan bekas minuman, kita lihat mana kira-kira yang Allah suka. Kita pungut, kita masukkan ke tempat sampah yang dekat, atau kita lewat aja? Nah, oleh karena itu lagi jawab. Oh, Allah lihat tidak kita pungut itu? Lihat, suka tidak? Suka. Pas dipungut, siapa tahu takdirnya di sana. Kunci pertolongan Allah. Ya. Kucing misalkan ada yang membungkus kantong kresek, takdirnya kita lihat. Coba apa yang Allah sukai? Asik, kayak mundur. Allah suka itu. Kita nanti di kantong kresekin mau. Inilah yang saya tutup. Buka kantong kresek. Adik-adik tidak boleh begini kepada kucing ya. Buka, nggak boleh.
Ini makhluk Allah, ada mau dibungkus ke kantor presiden? Jangan, ya. Iya. Sahur, 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 bangun, bapak-bapak ibu bangun, 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 sahur, sahur, sahur. Kira-kira Allah suka nggak? Banyak tuh masjid yang kayak gitu, sahur, 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 sahur. Setengah 2 tuh Pak. Ada setengah 3 tuh di sebuah tempat keras. Ini Allah suka apa nih? Saya diam aja, saya tutup telinga saya, atau saya datangin masjid ini? Kira-kira Allah suka yang mana? Ya, biasakan minta maaf Setengah kepada 3 nih. Jawab. Datengin. belum puas caci maki misalnya kemarin. Agak jauh datengin. Sahur, bangun, bangun. Lagi duduk pakai celana pendek. Yang satunya lagi begini pakai anting di masjid nih Pak. Bangun, bangun. Di sebelah dia berlima tidak ada yang bangun. Amar ma'ruf nahi munkar. Dek, jam berapa sekarang? Setengah 3. Subuh jam berapa? 5:45. Kalau kita pernah umroh, Ya, kita orang sampai terganggu tidak deh dengan begini. Yang baru pulang kerja setengah 3. Ini ada contohnya tidak dari Nabi begini. Orang baca Quran keras padahal ada yang tidur itu juga tidak baik. Apalagi teriak-teriak seperti ini. Ini teh ngebela Islam atau mencoreng Islam? Dek, tahu nggak? sebaliknya jangan lupa salam. Mustajab. Orang sakit sekarang jadi susah tidur. Lalu dia berdoa, ya Allah, siapa itu yang menjerit-jerit, balas ya Allah. Bisa selamat. Bayi nangis, sang ibu ini nidurin bayi setengah mati, sekarang teriak, ya Allah saya gak ridho, sing bengok, bisa bengok. Misal ya. Ini sepertiga malam terakhir deh, ada orang tahajud, lalu terganggu tahajudnya dengan teriakan-teriakan begini, padahal orang udah punya beker masing-masing. Kemudian ada film Al-Fitnah. Saya sih nggak ngomong apa-apa selain mengingetin. Kalau nggak percaya, lihat aja besok siapa yang ketabrak. Kita kan nggak tahu di mana mau ada yang tapi kan lihat aja siapa yang ketabrak. Kita kan tidak tahu. Maksud saya bukan dia, ya. Berhenti tuh alhamdulillah sekarang. Pas dia berhenti, baru tetangga pada datang, DKM juga datang mengucapkan terima kasih. Karena dia nggak bisa melihat, jumlahnya banyak, dan di masjid juga belum tentu sholat ya, pakai anting. Lantas baca Pilihannya maka kita mau atau tidak. Kalau Allah suka pasti banyak pertolongan Allah. Dan kepikir juga tuh, wah kalau dirempuk bagaimana nih malam-malam? Ada Allah ini, nggak mungkin Allah nyanyiakan. Ini bukan pahlawan hadirin, tapi memang kelihatannya kita harus membantu adik-adik kita itu supaya bisa lebih proporsional. Pertanyaannya di hati, mana kita kira-kira yang Allah suka? Sama, mau tahajud juga. Jam 3 kurang 10 menit lagi ya. Sampai pas jarum panjang di angka 12. Pilih kira-kira ini suka ya Allah langsung bangun atau nunggu jarum panjang. Kita suka banyak alasan. Langsung pilih. Allah suka, Allah pasti suka nih. Saya tahajud lebih awal. Gitu. tahu semua. Begitulah salah satu tekniknya. Pikir pas mau ngomong, kira-kira Allah suka enggak nih saya ngobrol panjang lebar? Dia suka. Ketemu orang-orang ini pasti gurau terus, Allah suka enggak?
kalau kelebihan nggak suka. Udah berhenti. 4. Apa yang keempat? Niat bersalam. Ikhtiar harus serius. Sempurnakan ikhtiar itu sebagai amal soleh. Jadi Kalau sakit ya ke dokter, tapi perkara sembuh atau tidak jangan kita yang ngatur waktunya. Ya Allah, minggu depan saya harus sembuh ya. Tolong, lebih cepat lebih baik. Jangan ngatur. Berobat yang baik, doa yang bagus, temui dokter, dibekam, ya, minta ampun ke Allah. Tapi sembuh kapan? Ya suka-suka yang Maha tahu apa yang terbaik. Setuju? makanya Nabi Ayo, mengatakan utah. salah satu Ya Allah. kewajiban Please. Ini bulan terakhir nih jatuh tempo. Kau udah tahu kan? Tolong ya Allah. Nah, nggak usah kayak gitu. Terus ikhtiar tanpa bergantung ke makhluk. Belum lunas sekarang, ya pasti ada hikmahnya. Ya, jangan jengkel, jangan lemah. Ingat siapa? Siti Hajar. Yakin kepada Allah, tetap lari sofa, marwah, 7 kali, baru keluar mata air. Bagi kita mah nggak penting yang kita inginkan terwujud, yang penting sempurna aja ikhtiar kita, betul? Halo, kemudian benar? coba Jangan banyak ngatur ke Allah ya. Patuhi saja yang Allah perintahkan, dah itulah rezeki kita. Kapan aja pemberian Allah, bentuknya apa aja, nggak usah ngatur. Kita bisa beramal aja udah bagus. Kita bisa sholat aja udah bagus. Kita bisa ikhtiar aja udah bagus. Benar? Benar? fatuba lil ghuraba. Mau cocok, mau tidak cocok, apa yang Allah berikan kepada orang yang beriman kebaikan. Jelas? Nggak usah rewel. Tapi kok nggak cocok dengan harapan saya, biarin, nggak penting kok cocok tuh. Yang penting baik, benar? Berita jelek tentang teman kita, hendaklah Berarti tabayun. ini kita udah janjian mau pergi, tiba-tiba hujan besar. Ya udah, wah, nggak pakai hujan sih ya. Apa ngomong itu pakai suasia saudara mau disambar petir? Suka-suka Allah dong. Dibikin hujan lebat tidak bisa, pas keluar motor ngelindes paku, kempes. Udah kempes, bensinnya habis. Nah, pertolongan Allah. Ya, jalanin. Tidak harus kok rencana kita semuanya terwujud. Yang harus mah hatinya tulus, ibadahnya bagus, hidupnya lurus, ikhtiarnya serius, dan tobat terus menerus. Tiap hari kata. Setuju? Enteng, hati lebih ringan. Jangan suka ngatur Allah, ya. Bukan kesalahan-kesalahan orang yang mulai saja dari Punya keinginan boleh, punya cita-cita harus, ikhtiar wajib, tapi ngatur Allah jangan. proporsional. Nggak sopan lagi. Masih ada Ustaz? إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Al-Ra'd ayat 11. Apa yang diubah syariatnya dari tidak iman ke iman, dari kurang takwa ke takwa, dari kurang yakin ke yakin, dari ngatur diri ke pasrah ke Allah, dari malas ke gigih. Nanti Allah kasih yang terbaik, ya. Bukan setiap ikhtiar harus sesuai, enggak. Kalau setiap ikhtiar kejadian, atau repot. Calon presiden gigih semuanya dan jadi semuanya presiden, repot, ya. Kita kebanyakan presiden. Bagaimana kalau ada seorang wanita ditaksir oleh 1000 lelaki dan semuanya gigih,
dan jadi suami semua. Panjang antriannya, nggak mungkin kan? Jadi jangan merasa saya sudah gigih, kenapa belum terjadi? Oh nggak apa-apa. Ternyata punya yang baru ibu. Saya sudah belajar habis-habisan. Kenapa saya belum nggak masuk aja ke ITB? Kalau setiap yang habis-habisan ke ITB, roboh ITB-nya ya. Harus ada yang nggak diterima. Makanya masih mempertajam. Saya baru dengar itu yang kolonel, letkol ada 12.000, yang jadi jenderal 200. Berarti yang 11.000 kan nggak jadi. Sekarang tiap tentara kan pengen tuh yang AKP jadi jenderal. Kalau semuanya jadi jenderal, bayangkan. Kalau kita berdoa ya Allah berilah. Serbu, masa sama jenderalnya udah ya kan? Sampai pernah di sebuah kerajaan, gak akan ceritakan jangan. Pasti. Jadi ini presiden barunya habis revolusi, kurang ilmu, dibantu oleh seorang kolonel. Kata kolonel Asti, Pak Presiden itu berjasa, boleh dia pangkat kolonel. Wah, tiap yang berjasa kolonel, karena presidennya tahunya hanya pangkat kolonel. Kata kolonel Asri, Pak Presiden, sekarang tentara kita kolonel semua, nggak ada sersannya. Ya sudah, kamu sersan gitu kan. Dalam, saudaraku sekalian, jauh lebih tentram ketika kita lebih menyukai pilihan Allah daripada pilihan kita. Kalau kita ngotot dengan pilihan kita, gelisah, takut. Ini ciri-ciri ada yang salah nih. Karena kalau benar pasti tenang, kalau salah gelisah. Alhamdulillah, cukup. Ada pertanyaan? Balas jasa. Jarang ya ada pertanyaan. Orang yang beri jiwa besar adalah menolong. Kelihatannya ini pertemuan terakhir sementara ini ya dengan saya, bukan selama-lamanya, mudah-mudahan. Besok harus sudah berangkat. Sabtu pagi sudah berangkat ke Mekah. Sempurna. Kemudian tugas Idul Fitri di Kanada, di Vancouver, 8 hari di sana. Ini tugas. Memang sudah terasa gitu. Ini kelihatannya Lebaran bekal nggak di Indonesia nih. Benar saja. Saya sih rada ngarep-ngarep batal. Saya tanya ke yang jadwal, gimana? Ya doa aja, kalau batal pasti nanti visanya nggak keluar hadirin kemarin. Saudara, jalani saja. Pilihannya naik pesawat China Airlines atau Emirat. Kalau Cina nggak jelas makanannya, ya. Minta alhamdulillah. Kita boleh minta yang terbaik ke Allah, ya, yang disukai Allah. Gitu. Indonesia Lebaran sudah 50 tahun, udah sering di Indonesia. Di Kanada belum pernah. Wah, Kanada luar negeri kata kita. Kata orang Kanada dalam negeri ya. Apakah gaya ke sana? Enggak, tuh biasa aja ya. Jangan sampai kita mau kemana? United States. Apa hashtag itu? Amerika gitu kan. Amerika milik Allah. Enggak ada yang milik orang. Mau sudut mana saja di dunia, di Chicago, Cicadas, LA, Los Angeles, Lenteng Agung sama semuanya. Singapura, Singaparna sama. Semuanya milik Allah total. Semua orang yang ada di dalamnya ciptaan Allah. Tidak ada yang berkuasa di sebuah negeri kecuali ditakdirkan Allah ujiannya bagi kita. Ya, makanya kalau kita keluar negeri biasa aja. Yang penting bagaimana bisa melihat kebesaran Allah, bagaimana bisa dakwah di jalan Allah. Begitu. Nggak usah banyak protes. Apa yang Allah sukai lakukan, apa yang Allah nggak suka tinggalkan. Ikut aja, ikut. Kasih. Apakah kita nanti tidak punya ide? Dikasih ide, Pak. Akan banyak pikiran-pikiran brilian, cemerlang.
Allah yang punya otak kita itu. Allah mudah mengilhamkan. Allah kasih guru nanti yang berhubungan dengan kesolehan mudah memahami ilmu. dan naik satu. Allah kasih kawan-kawan yang mendukung ibadah kita. Sepertinya tidak sengaja ketemu orang, padahal itu Allah yang sengaja. Seperti Bapak ini nggak sengaja, tapi Allah tahu apa yang diperlukan, kasih lewat siapa yang Allah tahu. Enak kalau diatur oleh Allah, ya. Karena jangan rewel hidup ini. Setuju? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah yang Semuanya kembali kepada sisa Ramadan ini lebih serius lagi ya. Kita belum tentu jumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ayah saya Ramadan yang akan datang sudah tidak ada karena kemarin Senin sudah wafat. Tidak nyangka. Saya juga belum tentu Ramadan yang akan datang. Makanya sekuat-kuatnya ditingkatkan. Detik demi detiknya sangat berharga. Jangan diisi oleh sesuatu yang tidak berharga. Lakukan dan tanpa pamrih apapun dari makhluk. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Bagi yang akan berwakaf sebelum kita berdoa, dipersilakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita simak rangkaian tausiah dari guru kita A'agim. Beliau membahas mengenai Asmaul Husna, yaitu Ar-Rasyid, dan dilanjutkan dengan memberi nasihat kepada kita mengenai bagaimana caranya supaya hidup kita Allah yang mengurus, yaitu resepnya hanya dengan 5 us. Baik sahabat, mari kita berbagi dengan para jemaah yang sudah ada di Masjid Darut Tauhid Bandung ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya berada dengan beberapa orang jemaah Masjid Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum teteh-teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana nih? Saya Hana dari Gontor Putri 1. Dari Gontor Putri 1. Kalau teteh? Saya Devariani dari Gontor Putri 1. Ya. Saya Vita dari Gontor Putri 1. Saya Salama dari Gontor Putri 1. Subhanallah, ini kan acara kunjungan teh? Iya. Iya. Teteh tadi mendengarkan ceramah guru kita ya, Agim. Bagaimana nih ceramah beliau? Meresapi ke hati banget ya, langsung menyentuh, terus bikin Ramadan kita makin bermakna. Oke. Kalau teteh? Ya menyentuh juga ya, dan ya bisa memberi masukan lah untuk kita untuk ke depannya untuk Jadi pengalaman Ya. menambah ilmu juga, menambah ilmu dan pengalaman juga. Oke. Ngomong-ngomong tentang Ramadan ya, bagaimana nih kesan-kesannya? Alhamdulillah ya, Ramadan kali ini beda-beda banget. Soalnya kita udah ngadain pesantren kilat, alhamdulillah. Luar biasa. ya alhamdulillah Ramadan ini ya baik, rame, dan ya semoga lebih baik lah daripada Ramadan yang sebelumnya. Lebih banyak berkah dan kebaikan di Ramadan kali ini. Lebih banyak kebersamaan dengan teman-teman, soalnya kita mengadakan pesantren kilat. Keren banget nih. Jadi panitia dong. Iya. Subhanallah. Oke teteh, terima kasih atas waktunya. Semoga bisa berkunjung lagi nih ke Bandung ya teh ya, ke pesantren Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya berada dengan salah seorang jemaah Masjid Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana Pak? Dengan Karom bin Fadli dari Tasikmalaya. Dari Tasik Pak, subhanallah. Sengaja Pak? Tapi berdiam diri di Bandung sekarang. Oh subhanallah.
Pak, tadi guru kita memberikan ceramah mengenai Ar-Rasyid dan juga 5 us ya Pak ya rumusnya. Menurut Bapak bagaimana? Dari keterangan yang tadi yang dijelaskan oleh Al-Ustadz atau Kiai Haji Abdullah bin Nastiar tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantaranya Ar-Rasyid, yang arti secara bahasanya adalah Allah sebagai pemberi petunjuk. Jadi kita tahu bahwa kalau kita punya persoalan apapun, atau kalau kita pengen tahu tugas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi segala bentuk pengabdian diri kepada Allah, segala bentuk permintaan pertolongan kita harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara kesimpulan yang diambil dari keterangan yang tadi. Ceramah tadi ya Pak ya. Lalu bagaimana nih Pak kesan Ramadan kali ini? Kalau dihubungkan dengan Ramadan kali ini, maka sebaiknya kita sebagai kaum muslimin muslimat dimanapun berada, dengan adanya Ramadan ini tingkatkan ibadah kita, takarub kita kepada Allah, semakin dekat dengan cara mengabdi kepada Allah. Jangan menjalankan hal-hal yang bersifat maksiat kepada Allah. Kerjakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal mungkin dimanapun kita berada, sedang apapun kita. Luar biasa Bapak, super sekali ya. Bapak terima kasih atas waktunya. Semoga bisa berkunjung lagi ke Darut Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya berada dengan salah seorang jemaah Masjid Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana Kang? Saya Irfan dari Cicalengka. Dari Cicalengka Kang. Iya. Sengaja Kang kesini? Enggak, lagi kuliah di Polban. Oh di Polban, subhanallah, dekat dong ya. Iya. Kang sering mendengarkan ceramah guru kita? Insya Allah. Ya. Tadi kalau yang malam ini bagaimana nih? Dapat hikmah apa? Alhamdulillah sih. Jadi ya semuanya harus bisa diserahkan kepada Allah. Jangan terlalu menuntut sama apa yang kita inginkan. Tentang Ramadan kali ini gimana Kang? Tentang Ramadan ini kesannya ya alhamdulillah sih, harus banyak-banyak mengisi dengan amal kebaikan sih. Amal kebaikan ya Kang ya. Nah, saran untuk para remaja dan kaula muda. Kaula muda? Ya. Oh iya. Kalau untuk saran sih untuk kaula muda ya sering-sering aja ke pengajian, khususnya di DT kan di sini banyak gitu pengajian. Ada MPI juga gitu kan. Kang terima kasih ya atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, dengan demikian berakhir pula menggapai cinta Allah pada episode kali ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa semakin merunduk dan juga takwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sering berzikir dan beristighfar, karena bulan Ramadan pun merupakan bulan diampuni dosa. Saya Rasyu Gaviati beserta segenap kru mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.